Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam proses budidaya maggot yang sedang saya pelajari. Hari ini saya akan menganalisa sedikit tentang ini. Permasalahannya yang timbul adalah sudah 5 hari ini lalat-lalat tidak bertelur. Lalu saya mencari info ke YouTube dan ke internet, lalu melakukan beberapa hal. Bagi teman-teman yang menemukan hal yang seperti ini, yaitu lalat tidak bertelur padahal banyak yang kawin dan seharusnya sudah ada tapi belum ada telurnya. Yang pertama saya lakukan adalah beberapa hari yang lalu ketika lalat bertelur, saya menganalisa dari pemancingnya. Itu dia. Ketika itu saya menggunakan rese, ikan teri atau ikan asin sisa yang baunya sangat menarik, dan ketika itu lalat bertelur. Ini bisa juga menjadi sebab, yaitu pemancingnya. Lalu kenapa beberapa hari ini saya ganti? Karena di sini ada kucing dan anjing yang menyebabkan rusak kandang lalatnya. Lalu antisipasinya adalah ini saya beri streaming agar mereka tidak bisa menyobek kelambunya. Dan hari ini juga saya beri pemancingnya, saya beri ikan teri lagi. Itu bisa dilihat di bawah. Ini besok bisa kita cari tahu sebabnya, barangkali hanya karena pemancingnya. Yang kedua, di dalam salah satu video teman kita di Juragan BSF channel dan budidaya maggot BSF pemula, itu ada kesimpulan kalau sebenarnya lalat ini juga tidak terlalu membutuhkan panas yang amat sangat. Dan ada teman kita yang menyiasati dengan memberi pilihan bagi si lalat. Bagi yang ingin di tempat panas, maka mereka dibiarkan untuk terbang di atap yang bening, dan bagi yang tidak suka panas itu di atap yang tidak bening. Itu saya berikan GRC. Menurut saya sih ya ada pengaruhnya, tapi sedikit, tapi juga itu saya lakukan. Jangan-jangan barang hal kecil ini yang menjadi sebab lalat tidak segera bertelur. Itu hal kedua yang saya lakukan adalah memberi itu sebagian atap yang tidak langsung terkena sinar matahari, sehingga tidak terlalu panas. Kalau siapa tahu ternyata itu adalah sebabnya lalat kepanasan dan tidak bertelur. Dan yang ketiga, barangkali kurang minum. Ini saya siasati dengan memberi minum dengan frekuensi yang lebih. Biasanya saya memberikan minuman itu hanya satu semprot ini, dan ini saya tambah menjadi 2 semprot. Dan juga saya sediakan minuman, barangkali itu maaf ya, itu dia, malah fokusnya di kelambunya ya. Itu saya beri minuman, bukan minuman, air. Saya sediakan air, entah mereka bisa ke sana tahu atau nggak tahu, yang penting ada kemungkinan mereka bisa bertemu air di tempat ini. Dan yang selanjutnya, itu hal yang ketiga, adalah menyediakan minum secukupnya.
Selanjutnya mari kita tunggu saja apakah besok akan menghasilkan telur. Saya ulangi lagi, hal pertama yang saya lakukan adalah pemancingnya saya kembalikan ke ikan teri yang baunya sangat sedap. Yang kedua adalah atap yang memberi pilihan atau mengurangi panasnya tempat ini, karena ini memang tempatnya enggak ada perindang ya, sangat panas. Yang ketiga adalah memperhatikan minuman mereka itu. Namun dari semua itu, kesimpulan yang saya dapatkan dari saran dan kritik teman-teman, ternyata untuk kandang lalat siklus pertama dan tidak banyak menghasilkan telur, bahkan ada kejadian yang 70% lalat sudah mati tapi telurnya belum ada. Ternyata itu adalah hal yang wajar bagi siklus pemula, siklus awal di budidaya maggot ini. Jadi itu adalah hal biasa. Pada intinya mereka juga belum menemukan penyebabnya, belum menemukan formula yang bagus untuk mengantisipasi itu. Hanya saja biasanya bagi pemula budidaya maggot ini, mereka panik dan mencari info kesana kemari karena khawatirnya mereka keliru dalam melakukan budidaya ini. Saya ulangi, artinya ketika di siklus pertama budidaya maggot, budidaya lalat ini, ketika pada siklus pertama mereka banyak yang mati dan tidak menghasilkan telur, itu adalah hal yang biasa. Itu hampir semua pembudidaya mengalami. Jadi tidak perlu panik, kita lanjutkan saja. Begitu kesimpulannya, sambil mari kita buktikan mana yang benar, mana yang bisa diaplikasikan, dan mana yang kurang tepat. Terima kasih teman-teman. Kalau ada saran kritik silahkan gunakan kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau sekiranya ini berguna silahkan dibagikan. Terima kasih.